Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami bernama EduMaths AI. Sebelumnya perkenalkan, saya Almas Hibda Zatadin dengan NIM akhir 256. Saya Dinda Duviapiani dengan NIM akhir 282. Saya Nurhaini NIM akhir 363. Oke, di sini saya akan menjelaskan EduMaths AI itu apa sih? EduMaths AI adalah merupakan sistem rekomendasi jurusan kuliah bagi para calon mahasiswa yang bingung untuk mengambil jurusan kuliah apa. Nah, di EduMaths AI jurusan itu ditentukan berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan nilai akademiknya, minat bakat, dan kemampuan finansialnya untuk UKT. Lalu, sistem akan menggunakan metode decision tree, fuzzy logic, dan rule based filtering untuk mengolah semua data yang telah kalian masukkan dan menghasilkan rekomendasi jurusan dengan tingkat kecocokan tertentu. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi ini adalah membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang sesuai, lalu memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data, yaitu data nilai akademik dan data minat bakat. Selanjutnya, mengurangi kesalahan pemilihan jurusan. Karena di aplikasi ini kita berbasis nilai akademik dan minat bakatnya, sehingga kecocokan jurusan kuliah terhadap calon mahasiswa mungkin akan lebih cocok. Lalu selanjutnya, membantu guru BK dalam proses konsultasi akademik. Di sini guru BK dapat memberikan konsultasi berdasarkan nilai akademik dan minat bakatnya yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, lalu menginterpretasi hasil jurusan kuliahnya kepada calon mahasiswa. Selanjutnya, manfaat yang pertama bagi siswa atau calon mahasiswa, membantu memahami jurusan yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Lalu yang kedua, memberikan rekomendasi jurusan secara lebih terstruktur dan objektif. Lalu dapat mengurangi kebingungan calon mahasiswa saat memilih jurusan kuliahnya. Selanjutnya, membantu mempertimbangkan biaya kuliah sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Lalu dapat digunakan untuk simulasi pemilihan jurusan sebelum mendaftar kuliah. Selanjutnya, manfaat bagi guru BK dapat membantu proses konsultasi dan bimbingan siswa. Lalu dapat mempermudah analisis kecocokan jurusan siswa dan juga menjadi alat pendukung pengambilan keputusan akademik. Selanjutnya, fitur-fitur pada EduMaths AI ada registrasi dan juga login, lalu input nilai akademik, tes minat bakat, input anggaran UKT, hasil rekomendasi jurusan, lalu terdapat persentase kecocokan jurusan, riwayat hasil analisis, profil pengguna, dan kelola data jurusan, serta UKT pada admin. Selanjutnya, batasan dalam EduMaths AI, sistem hanya memberikan rekomendasi jurusan hanya di Universitas Negeri Surabaya saja, lalu jurusan yang diproses itu terbatas pada data yang tersedia di dalam sistem. Selanjutnya, sistem memerlukan koneksi internet untuk digunakan. Lalu nilai akademik itu harus dalam rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, sistem berbasis web dan diakses melalui browser. Sistem ini tidak berupa aplikasi. Lalu data yang disimpan hanya untuk riwayat rekomendasi pengguna. Proses rekomendasi ini menggunakan metode decision tree dan juga fuzzy logic. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja teknologi yang digunakan untuk membangun EduMaths AI. Yang pertama, front end-nya itu menggunakan React TypeScript, yang kedua back end-nya menggunakan Flash Python, yang ketiga database-nya menggunakan SQLite, dan kita menganalisis nilai akademik menggunakan decision tree, serta kita menganalisis minat bakat menggunakan fuzzy logic, dan kita mendeploy backend-nya menggunakan Railway, serta front end-nya menggunakan Excel. Oke, di sini kita akan mendemokan aplikasinya. Nah, ini ada spreadsheet EduMaths AI. Lalu di sini kita akan mendaftar akun dulu. Nah, kita isi nama lengkap. Lalu kita kasih email. Nah, di sini password panjangnya harus 6. Jika tidak 6 karakter, maka akan
analisis, riwayat terakhir, dan tips memilih jurusan. Lalu kita akan mulai analisis. Oke, kita masukkan nilai kita di mata pelajaran umum matematika, umpama 100, lalu bahasa Indonesia 88, lalu bahasa Inggris 75. Selanjutnya pelajaran jurusan IPA, fisika kita seumpama tulis 84, lalu kimia 30, selanjutnya biologi 50. Oke, kita klik lanjut ke tes. Nah, kita di sini mulai menjawab pertanyaan sesuai kriteria kita. Seumpama saya tertarik mempelajari teknologi seperti komputer, aplikasi atau coding. Dan menurut kalian, kalian suka atau tidak? Lalu pilih jawabannya. Seumpama setuju. Oke, dan itu akan berlanjut sampai 20 pertanyaan. Oke, di sini sudah sampai ke pertanyaan yang ke-20. Lalu scroll ke bawah, kita akan klik selesai. Nah, di sini kita akan memasukkan budget UKT kita. Seumpama kita hanya mau UKT 3,5 atau 5 juta mungkin. Kita ke 5 juta. Nah, ke 5 juta lalu klik lihat rekomendasi. Nah, di sini akan keluar rekomendasi berdasarkan nilai dan minat bakat serta budget UKT kita. Di sini direkomendasikan yang pertama teknik sipil, kedua teknik informatika, ketiga pendidikan guru ya. Kita bisa melihat detailnya. Ini juga alasan kenapa teknik sipil cocok. Di sini kita dikasih 5 alasan. Lalu di sini 10 top rekomendasi lainnya. Oke, ke atas kita coba buka salah satu jurusan. Nah, di sini akan ditampilkan tentang jurusannya, apa yang akan dipelajari, prospek karirnya, dan kenapa pilih jurusan ini. Kita kembali, lalu kita kembali ke dashboard. Data akan otomatis tersimpan. Kita bisa melihatnya di riwayat. Nah, ini adalah riwayat tadi. Data akan disimpan dan bisa kita buka kembali detail jurusan itu. Lalu kembali. Setelahnya kita ada profil juga. Di situ di profil ada nama, email, jurusan kita, lalu jumlah analisis kita udah melakukan berapa kali, dan jurusan favorit yang kita itu seumpama udah nyoba aplikasi ini berkali-kali. Nah, jurusan favorit yang keluar itu apa? Nanti akan tertampil di sini. Kembali. Lalu juga ada tentang pengembang di sini deskripsi aplikasi dulu, cara kerja sistem, metode yang digunakan, dan keunggulannya. Nah, ini mulai analisis dari sini juga bisa. Kembali. Lalu di sini pengembang. Nah, di sini di bawah ada GitHub untuk pengembangnya juga. Ya, langsung terhubung ke GitHub pengembang. Nah, setelah itu kita logout. Kita ganti ke fitur admin. Kita kembali ke fitur admin. Di sini pakai email admin@gmail.com. Lalu passwordnya 123. Kita masuk. Nah, di dashboard admin itu terdapat total penggunanya itu berapa, total jurusannya, lalu di sini bisa kelola jurusan dan kelola UKT. Oke, kita coba ke kelola jurusan dahulu. Oke, di sini bisa terlihat ya jurusan apa saja yang ada. Nah, oke, atas kita di sini bisa edit nilai minimalnya, bidang keilmuannya, nama jurusannya, lalu rentang UKT-nya juga. Oke. Lalu kita juga bisa menambahkan jurusan. Oke, di sini kita harus memasukkan nama, bidang keilmuan, dan lain-lain. Oke, kembali. Di sini admin juga bisa menghapus jurusannya. Kita coba hapus salah satu. Oke, kembali. Data berhasil dihapus. Nah,
kurangi, lalu kita coba edit UKT. Oke. Jadi UKT minimal 5 juta, lalu maksimalnya 10 juta. Oke, kita jalan. Nah, data berhasil diupdate. Lalu kita close. Mungkin sekian demo dari aplikasi Edumatch AI, akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil pengujian. Yang pertama ada fitur registrasi dan launching berjalan dengan baik. Yang kedua ada input nilai minat bakat dan UKT berhasil diproses dengan baik, dan juga sistem berhasil menampilkan rekomendasi jurusan serta riwayat analisis dapat disimpan dan ditampilkan kembali. Dan dashboard admin dapat mengelola data jurusan dan UKT. Tampilan responsif pada desktop dan mobile. Waktu respons sistem kurang dari 3 detik. Yang terakhir, sistem tetap stabil saat digunakan berulang kali. Baik, selanjutnya apa aja sih yang ada bug yang ada di dalam web kami? Yang pertama itu ada bug validasi email, yang dimana sistem masih menerima email yang tidak benar-benar valid saat registrasi dan login, sehingga memungkinkan akun palsu. Yang kedua itu bug lupa password, di mana link reset password tidak terkirim ke email pengguna meskipun sistem menampilkan status berhasil dikirim. Sekian presentasi dari kelompok 3. Langsung saja, jangan banyak drama. Yang tenang, error pasti ada. Kalau bingung, GPT aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.